dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jenny Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Wahyu Astabrata kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Sampur Jala Sutra. Doran terkejut sekali ketika kera babon besar itu tiba-tiba menyerangnya dengan ganas. Dia melompat dan terus melompat sambil menahan rasa panas dan sakit yang ada pada tubuhnya. Tapi dia tidak tahu jika batu yang dia injak terpeleset. Lalu dia terpelanting dan tercebur ke dalam sungai. Wulan tidak bisa tinggal diam. Dia segera melompat karena babon mengejar Doran dan ingin berenang di dalam air. Jadi, kau tidak boleh menyerangnya. Kau ini bagaimana? Hah? Sama sahabatnya kau jahat. Kau tidak boleh seperti itu. Babon, minggirlah. Kalau kau masih nakal, aku akan menghukummu. Siapa yang salah harus dihukum. Sekalipun kau adalah saudaraku, kau adalah sahabatku. Karena kau bersalah, maka kau harus dihukum. Bagaimana? Janji? Kau tidak nakal lagi? Baru dikatakan begitu saja takut. Tadi kau tidak mau mendengarkan kata-kataku. Lihatlah, lihatlah, sahabat kita basah kuyup. Lihat, kau tidak kasihan. Dia itu Doran, anaknya baik, sekalipun penakut. Tetapi dia itu baik sekali. Wulan, mengapa kau biarkan monyetmu menyerangku? Oh, aku tidak enak badan. Tetapi kau membiarkan monyetmu menyerangku. Wulan, kenapa kau jahat sekali? Maafkan monyetku ya Doran. Dia barangkali lapar atau dia mencari-cari aku. Maafkan aku Doran. Aku yang salah, bukan Babon. Babon, ayo minta maaf pada Doran. Cepat, minta maaf. Doran, dia telah minta maaf kepadamu. Dia mengaku bersalah. Kau memaafkannya, bukan? Iya. Babon, Doran telah memaafkan kesalahanmu. Tetapi, ku minta kau jangan mengulangi perbuatan goblok ini ya. Kau jangan nakal. Kau jangan jahat ya. Tahu tidak? Aku ingin kau menurut setiap nasihat yang kusampaikan kepadamu. Kenapa kau bandel sekali, Babon? Ayo, sekarang kita pulang. Doran, maafkan aku ya. Aku harus pulang dulu. Aku akan mengajak pulang Babon. Dia tidak tahu jalan sendiri. Kalau aku tidak pulang, Babon tidak mau pulang. Maafkan aku ya, Doran. Wulan dan Babon segera meninggalkan Doran. Doran hanya bisa memandang dengan mata berkaca-kaca. Pakaiannya basah kuyup, tubuhnya menggigil karena panas dalam dan dinginnya menggigit. Dia akhirnya berjalan tersaruk-saruk menuju ke rumahnya. Sementara itu, Sukmo sudah sampai di kuburan Senggrong. Di pemakaman pusara Kiai Senggrong itu, terdapat sebuah cungkup. Cungkup adalah sebuah bangunan kecil, di mana dipergunakan membakar sesaji bagi seseorang. Di dalam cungkup itu, terdapat segumpal besar kemenyan yang habis dibakar.
kuburan ini persis sekali. Kemenyannya telah menggunung, bunga-bunga ditaburkan di atas pusara itu. Kata orang, pusara ini angker dan wingit. Tidak ada seorang pun yang berani tinggal di sini. Baiklah, aku ingin menyepi di sini. Siapa tahu aku akan mendapatkan wangsit darinya. Ya. Aji Sukmo duduk bersilat tepat di atas pusara Kiai Senggrong. Dia lalu perlahan memejamkan matanya. Dia berusaha memusatkan hati dan pikirannya pada satu tujuan, mendapatkan ilmu hening, karena ia ingin menguasai segala sesuatu yang ada di sekelilingnya. Aji Sukmo bersedekap, lalu dia diam dalam keheningan yang mencekam. Apakah yang kau cari, cucuku? Dalam kehidupan ini, tak ada yang lebih berarti selain keheningan dan kesunyian. Tak ada perlunya mengejar sesuatu yang tidak pasti. Lihatlah dan belajarlah dengan apa yang ada di sekeliling daun-daun. Semula ia hanya tunas dan pucuk-pucuk. Lalu ia tumbuh semakin tua sebelum akhirnya menguning dan jatuh berderai di tiup angin. Sebelum akhirnya jatuh ke tanah, demikian pula terhadap diri manusia. Ia dikandung, lahir, tumbuh dewasa, dan akhirnya pun mati. Ada permulaan, ada pula akhirnya. Ada yang kau cari di sini, anakku? Tak ada yang berarti dalam hidup ini selain awas dan mawas diri. Jagat Dewa Batara, aku ingin mendapatkan kesaksian agar aku menjadi orang yang sakti mandraguna. Tak ada yang menandingiku dan tidak ada yang melawanku. Aku ingin menjadi seorang yang sakti mandraguna, mampu mengalahkan musuh tanpa membuat musuhku merasa kalah. Dan aku akan datang dengan kemenangan tanpa membawa bala tentara. Kiai Senggrong, aku Aji Sukmo, anak Kiwari, cucu Kiwulung. Mohon kau berikan kesaksian agar aku memiliki sesuatu yang lebih berarti dari yang lain. Kau ingin mendapatkan kesaktian? Kau ingin sakti mandraguna, Aji Sukmo? Tak ada yang lebih sakti mandraguna selain orang yang jujur. Kejujuranlah yang membuat manusia kuat dan perkasa. Kau ingin kuat seperti badai? Kau ingin perkasa seperti batu karang? Atau sebaliknya, kau ingin madasya seperti ombak yang mampu menghancurkan perahu nelayan? Atau kau ingin menjadi seseorang yang tidak ada tandingannya? Lihatlah, akan tiga hal dalam hidup ini. Jagalah lidahmu, peganglah kejujuranmu, dan kuasailah hati dan pikiran. Itulah kunci keberhasilan dari seseorang yang meraih puncak kejayaan dalam hidupnya. Tetapi ingat, setelah mencapai semua itu, jangan kau lupa diri. Kiai Senggrong, aku benar-benar ingin mendapatkan apa yang kau miliki. Aku ingin mempelajari apa yang pernah kau pelajari. Curahkanlah semua itu kepada Kiai Senggrong. Aku akan menjaga diri sebaik-baiknya, supaya aku tidak lupa diri, supaya aku tidak sombong, karena aku menyadari diriku ini sering apes, lupa, rusak dan murka. Kiai Senggrong, tunjukkanlah kepadaku dan berikanlah kepadaku kekuatan. Aku ingin sekali mendapatkan yang paling berarti dalam hidupku. Anakku, apalah artinya kesaktian hidup ini? Apakah artinya kedikdayaan apabila kita tidak tahu bagaimana cara menggunakannya?
Kalau kau ingin sakti mandraguna, menjadi pendekar pilih tanding, hendaknya kau menjadi seorang gembala yang baik. Kau tahu artinya seorang gembala? Gembala senantiasa membimbing domba-dombanya ke padang rumput yang hijau dan membimbingnya ke sungai yang jernih airnya, memberinya minum dan melindunginya dari segala ancaman mara bahaya. Pendekar yang sakti mandraguna adalah pendekar yang punya kesabaran dan dapat mengalahkan dirinya sendiri. Kiai Sungsang, ternyata apa yang kau ucapkan sama dengan apa yang pernah aku dengar dari kakekku. Hanya dengan kejujuranlah ku dapatkan kekuatan, dan hanya dengan pikiran yang jernih maka akan kutembus segala sesuatu dengan mudah. Hanya dengan itulah aku melangkah. Aku harus bicara hati-hati dengan siapapun juga. Pendapatmu sama seperti pendapat kakek. Kehidupan ini hanyalah suatu laman, Haji Susu. Tak ada sesuatu yang baru yang terjadi di muka bumi. Semuanya telah ada dan diadakan oleh Dia yang Maha Kuasa. Dan apabila kau ingin mendapatkan kesempurnaan, carilah seorang guru yang sempurna, yang tidak cacat baik tubuh maupun sifat dan kelakuannya. Dialah guru yang baik. Tetapi kalau kau belum mendapatkan seorang guru yang sempurna seperti itu, janganlah kau sekali-kali menganggap dia itu menjadi seorang super atau yang paling berkuasa. Jangan. Lihatlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, apapun dan siapapun dia. Kiai Sungsang, tidak ada yang lebih berarti dari hidup di tengah ketenangan dan kedamaian. Ya, aku tidur dalam jaga, maka hadirlah di sini agar aku mendapatkan kekuatan, agar aku benar-benar menjadi seorang yang sakti mandraguna. Aji Sukmo tetap duduk bersila. Dia memusatkan seluruh hati dan pikirannya. Dia dapat berbicara dan berkata-kata dalam bahasa Sukmanya. Tubuhnya terasa dingin sekali, tetapi dia bisa mengusirnya dengan kekuatan napas yang amat dalam. Sukmo merasakan desir aneh yang merayap dari pusar perutnya. Dari pusar itu, kemudian menjalar ke atas hingga sampai ke lehernya, lalu perlahan sampai ke keningnya. Ada seberkas cahaya ungu, biru, dan putih menyilaukan. Kurasakan sesuatu yang aneh sekali. Kulihat cahaya hitam, kulihat cahaya keunguan, kebiruan, lalu perlahan menjadi kuning dan putih, menyilaukan. Cahaya itu semula kecil dan sekarang meliputi seluruh penglihatanku, putih menyilaukan. Kulihat seekor harimau raksasa duduk tepat di depanku. Apa yang diinginkannya? Apa? Oh, harimau. Ekornya menyembas-nyembas, matanya menatap tajam ke arahku. Sekali-kali ia meringis, memamerkan taring-taringnya yang amat tajam. Oh, apa sebetulnya yang terjadi? Kiai Macan, apa yang kau inginkan dariku? Aku di sini hanya ingin mendapatkan jatini ngaurip. Aku ingin mendapatkan arti kehidupan yang hakiki. Aku kemari bukan bermaksud jahat. Kalau kau menginginkan aku, makanlah aku. Karena aku telah bosan hidup, bosan dengan apa yang ada di sekelilingku. Ayo, kemarilah. Makanlah aku, dan terkamlah aku. Cabik-cabiklah dagingku yang masih empuk ini. Ayo, jangan meringis dan memamerkan taring-taringmu tanpa bergerak. Aku juga ingin merasakan tajam-tajam cakarmu. Kiai Macan, ayo, kemarilah. Mengapa kau hanya menggeram harimau? Kiai Macan, ayo, terkamlah aku.
tidak gampang mencabik-cabikmu anak muda Haji Sukmo. Aku berkenan dengan kehadiranmu. Kau ingin agar aku menerkammu? Itu tidak mungkin, Haji Sukmo. Kau adalah anak yang baik. Kau adalah witing budi pekerti. Kau adalah benih kehidupan ini. Terimalah ini, Nger. Terimalah ini. Haji Sukmo terkejut sekali ketika di dalam semedinya dia melihat pandangan gaib berupa segumpal titik hitam. Kemudian sinar itu berubah menjadi ungu, biru, kemudian berubah menjadi kuning menyilaukan, bahkan menjadi putih, memenuhi pandangan mata batinnya. Seberkas cahaya yang menyilaukan itu seketika dan muncullah seekor harimau raksasa yang menyeringai, memamerkan taring-taringnya yang amat tajam. Bahkan cakar-cakarnya pun nampak mengerikan. Tetapi harimau itu hanya menggeram di depannya, tidak mampu berkutik. Haji Sukmo tahu bahwa harimau itu ternyata penjelmaan Kiai Senggrong. Tak lama kemudian, harimau itu pun lenyap dan berubah menjadi segumpal asap. Lalu muncullah seberkas sinar kebiruan. Dan sinar itu lambat laun menjadi padam dan muncullah sebilah pusaka berlekuk 13. Benarkah? Benarkah? Oh, pusaka apa ini? Oh, sebuah keris pusaka berlekuk 13. Kemanakah lenyapnya cahaya pusaka ini? Jadi, begitukah? Cahaya pusaka berwarna hijau kebiruan. Dan pusaka ini berubah wujud menjadi seekor harimau besar. Jadi inikah yang menjadi penunggu kuburan Senggrong? Oke, Senggrong, kau ternyata memiliki pusaka andalan. Dan kuburan ini ditakuti oleh banyak orang karena penjelmaan dari pusakamu ini. Haji Sukmo, pelihara pusaka itu sebaik-baiknya. Itulah yang dinamakan Kiai Macan. Kiai Macan, nikah Kiai Macan. Mengapa sejak dulu orang tidak tahu bahwa di sini ada senjata pusaka seperti ini? Kiai Senggrong, untuk apakah senjata seperti ini? Aku tidak membutuhkannya. Kata kakekku, seorang pendekar pantang untuk menyakiti sesamanya, apalagi membunuh lawannya. Tidak, aku tidak membutuhkan senjata seperti ini, Kiai Senggrong. Memiliki senjata bukan untuk menyakiti dan melukai sesamamu, Haji Sukmo. Memiliki senjata untuk berjaga-jaga diri, agar sewaktu-waktu jika kita memerlukannya, kita tidak kebingungan. Pendekar dan senjatanya ibarat nyawa dan tubuh kita. Pendekar tanpa senjata sama halnya tubuh tanpa nyawa. Sama halnya kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tidak, aku tidak mau menggunakan senjata apapun. Aku tidak mungkin menggunakan senjata tajam. Aku tidak mau, Kiai. Haji Sukmo, aku melihat dirimu akan menjadi seorang yang besar, sakti mandraguna. Sekalipun kau tidak membutuhkan pusaka ini, tetapi peliharalah. Barangkali kelak kau akan mendapatkan yang lebih berarti. Aku ingin agar Kiai Macan ini kau pelihara sebaik-baiknya. Aku tidak mau, Kiai. Aku tidak mau. Percuma aku menyimpan senjata, percuma aku menyimpan pusaka. Bila akhirnya di kemudian hari ku ketahui pusaka itu palsu, seperti pedang kangkam yang kuterima dari kakekku.
ternyata telah dicuri orang dan diganti dengan yang palsu. Aku tidak mau menggunakan apapun. Maafkan aku apabila tidak bisa memelihara Kiai Macan ini. Segampang itu kau tolak pemberianku. Lalu untuk apa kau tidur dan menyepi di sini, Haji Sukmo? Apa yang kau lakukan di sini? Apabila kau tidak mengendakinya, janganlah kau di sini. Pergilah, bangkit dan tinggalkan tempat ini. Kiai, kau... Sukmo terkejut sekali ketika Kiai Macan yang berupa senjata pusaka itu menimbulkan suara auman harimau yang mengerikan. Duduknya sampai tercengang, lalu dia berusaha bangkit dan bertopang pada kedua tangannya, condong ke belakang. Dia memperhatikan sebuah pusaka berlekuk 13 itu berdiri tegak dan menyinarkan cahaya yang amat menyilaukan. Kiai Macan, maafkan aku. Aku mungkin tidak bisa memeliharamu karena aku belum membutuhkanmu. Tapi baiklah, karena Kiai Senggol memaksaku, kau akan kubawa. Tapi jangan marah kepadaku, karena aku belum banyak tahu tentang pusaka-pusaka seperti dirimu ini. Peliharalah Kiai Macan itu sebaik-baiknya. Jangan kau sia-siakan dia, karena suatu saat kau pasti memerlukannya, Haji Sukmo. Bawalah dan segera pergi dari sini. Di sini sudah tidak ada apa-apa lagi. Bawalah pusaka itu. Kiai Macan itulah milikku satu-satunya. Dan aku berkenan jika kau yang membawanya. Terima kasih Kiai Senggol. Terima kasih. Ternyata kau memperhatikan diriku. Baiklah. Aku akan memelihara Kiai Macan ini. Sukmo kemudian bangkit dari duduknya. Dia menimang pusaka yang cukup berat yang berlekuk 13 itu. Pusaka Kiai Macan itu dia selipkan di balik bajunya. Lalu dia berjalan meninggalkan kuburan Kiai Senggrong. Dia mencari tempat-tempat keramat dan gaib yang dianggap sangat wingit untuk mendapatkan sesuatu untuk menambah kekuatannya. Sementara itu, di Istana Mataram, kini sedang diselenggarakan pertemuan Paseban Agung. Pada saat itu, diadakan tataran bagi Pangeran Puger. Pangeran Puger, setelah beberapa saat lamanya tidak menyukai Raden Mas Jolang yang diangkat sebagai Raja Mataram, kini menghadiri Paseban Agung sebagai Bupati Demak. Raden Mas Jolang yang telah duduk di singgasana Istana Mataram itu memandang saudara-saudaranya yang duduk berderet di samping kanan dan kirinya. Dia sangat menghormati mereka yang tidak disuruh duduk di depan tahtanya, tetapi mereka mendapatkan tempat yang cukup terhormat di kanan kirinya. Dia memandang saudara-saudaranya dengan tersenyum. Duduk di sebelah kanannya, Pangeran Puger, Pangeran Purboyo, Pangeran Pringgoloyo, Pangeran Juminah, Putri Brangti, Putri Brangsi, dan para sesepuh Istana Mataram. Duduk pula di sana Adipati Mondoroko dan Pangeran Mangkubumi mendampingi mereka. Saya ucapkan terima kasih karena semuanya mau menghadiri acara ini. Dalam Paseban Agung yang lalu, kita telah menunjuk Kang Mas Puger untuk menduduki jabatan yang kosong di Demak Bintoro. Pada saat ini, Paman Gending yang selama ini menduduki jabatan sementara di Demak Bintoro masih setia untuk mendampingi Kang Mas Puger. Paman Gending, hamba Kanjeng Sinuwun, saya mengucapkan banyak terima kasih atas pengabdianmu selama ini.
di mana kau telah bersedia menduduki jabatan yang kosong di Demak Bintoro. Saya secara pribadi sangat terharu atas pengabdianmu. Dan saat ini setelah Kang Mas Puger sebagai Bupati Demak Bintoro dan Paman Kending berdiri selaku pepatih bersama Paman Tondonegoro di Demak, pasti mendapat kemajuan-kemajuan. Terima kasih Kanjeng Sinuwun, terima kasih Kanjeng Prabu. Hamba mengaturkan beribu terima kasih atas kepercayaan yang Kanjeng Prabu serahkan kepada hamba. Saya minta Paman Kending senantiasa memberikan keterangan kepada kami. Hamba Kanjeng Sinuwun. Dan sekarang yang menduduki jabatan kosong di Demak Bintoro itu adalah Kang Mas Puger. Kang Mas Puger. Iya, Adi Jolang. Bagaimana Kang Mas Puger? Setelah kutunjuk sebagai Bupati Demak Bintoro, saya harapkan Kang Mas bisa memimpin Demak Bintoro sebaik-baiknya. Tentu saja dengan rencana-rencana di luar yang pernah dilakukan Paman Kending selama ini. Dan semuanya ada di tanganmu. Terima kasih, Adi Jolang. Semoga jabatan itu sesuai dengan apa yang kau harapkan, sesuai dengan apa yang kau inginkan. Bagaimanapun juga Demak adalah masih di bawah kekuasaan Mataram. Dengan Demak ada di tanganmu, artinya kita bisa saling kerjasama untuk menanggulangi hal-hal yang akan terjadi. Kita pun bisa memiliki perisai untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, khususnya dari luar. Sebab banyak sekali para pemberontak yang berlabuh di pantai Jepara. Ini yang perlu saya tekankan di sini. Kang Mas Puger harus bertindak sebijak mungkin. Iya, Adi Jolang. Kuucapkan banyak terima kasih karena kau telah mempercayakan Demak Bintoro ke tanganku. Aku akan berusaha memerintah sebaik-baiknya. Aku baru memulainya. Terima kasih atas segala rencana dan usahamu, Kang Mas Puger. Untuk itu saya minta Eyang Mondoroko memberikan sedikit nasihat pada kami, di mana Eyang Mondoroko sendiri yang cukup banyak mengerti tentang Demak Bintoro. Silakan, Eyang Mondoroko. Adipati Mondoroko atau Ki Ageng Juru Mertani bangkit dari tempat duduknya, lalu menghaturkan sembah pada Kanjeng Prabu. Eyang Mondoroko memandang seluruh yang hadir di tempat itu. Dia begitu gagah dan berwibawa. Sekalipun dia sudah nampak tua, sorot matanya amat tajam, bagaikan mata Raja Wali. Saudara-saudara yang terhormat, pada saat ini telah hadir Kanjeng Pangeran Puger yang diberi kedudukan sebagai Bupati Demak. Kanjeng Pangeran Puger, kiranya apa yang telah menjadi keputusan Kanjeng Prabu bisa kau pegang sebaik-baiknya. Aku sebagai orang tua tidak bisa memberi apa-apa selain sedikit pesan bahwa Demak Bintoro merupakan tempat yang sangat strategis sebagai pintu gerbang kerajaan Mataram. Demak Bintoro adalah sumber upeti dan pajak dari pelabuhan Jepara. Dan dari Demak Bintoro itu pula seringkali masuk para penjahat, para perompak laut, dan para bajak laut. Kedudukanmu di Demak Bintoro supaya bisa menjadi perisai Mataram. Karena bagaimanapun juga, Mataram ini adalah milik kita, yang dulu kita buka sebagai hutan Mentaok. Ki Ageng Mataram, Kakang Pemanahan yang dulu telah berjuang membuka alas Mentaok hingga menjadi istana besar seperti ini, harus kita hargai. Jangan sampai kita terpecah belah oleh ketidakmengertian. Nah, Swargi Eyang kalian adalah teman akrabku, saudaraku sekaligus teman seperjuangan yang mengetahui bagaimana menghadapi situasi dan keadaan di tempat ini. Sekarang kita tinggal melanjutkan. Jadilah pengayom yang baik. Jadilah pemimpin yang baik. Jadilah pemuka yang bisa digugu dan ditiru, bisa dicontoh dan diteladani. Kita yang telah mendapatkan kepercayaan, jangan sekali-kali adigang, adigung, dan adiguno. Kita jangan sombong dan tidak lupa diri. Kalau kita sombong dan lupa diri,
Akhirnya kita terlena, kita lengah, dan kita bisa hancur. Siapapun juga yang melanggar aturan dan undang-undang Istana Mataram ini, maka ia akan dihukum. Kehadiranmu di sini bersama Paman Gending dan Paman Tondonegoro membuat kami semua senang sekaligus bangga. Sebab kau benar-benar mau mengindahkan kami. Kau benar-benar menjadi pemimpin yang baik yang bisa diharapkan Mataram. Rencana-rencana yang kau sodorkan pada kami akan kami pelajari sebaik-baiknya. Sebab bagaimanapun juga kemajuan Demak Bintoro merupakan kebanggaan pula bagi Mataram. Beberapa saat lamanya Eyang Mondoroko diam. Dia memandang Kanjeng Prabu Nyokrawati, lalu memandang para pangeran yang duduk di sisi kanan kiri. Mereka nampak simpati pada Eyang Mondoroko. Eyang Mondoroko tersenyum ketika melihat Pangeran Puger menundukkan kepala. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.